Pada hari sebelum saat purnama naik, orang-orang dari Padepokan Serigala Putih telah diguncang oleh kedatangan 100 orang dari Maibit. Orang-orang yang dijanjikan oleh Linggopati di bawah pimpinan langsung Linggodadi sendiri. Kami datang memenuhi janji kami, berkata Linggodadi kepada Empu Baladatu yang menyongsongnya. Empu Baladatu memandang pasukan orang-orang Maibit yang datang beriringan memasuki regol Padepokan. Kalian berjalan beriringan seperti ini dari Maibit sampai ke tempat ini? Bertanya Empu Baladatu. Linggodadi tertawa, katanya, tentu tidak begitu. Jika kami datang 100 orang dalam barisan seperti ini, maka perjalanan kami akan memanggil pasukan prajurit Singosari, sehingga mungkin kami sudah harus bertempur sebelum kami sampai ke tempat ini. Empu Baladatu mengangguk-angguk. Sejenak ia memandangi 100 orang anak buah Linggopati itu, seolah-olah ia ingin memandang mereka seorang demi seorang. Kenapa? Bertanya Linggodadi. Apakah orang-orangku kurang baik menurut penilaian Empu? Empu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Ternyata orang-orang yang baru datang itu adalah sepasukan prajurit yang cukup meyakinkan. Seorang demi seorang nampaknya mereka cukup terlatih. Bahkan hampir setiap gerak dan langkah mereka membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Untunglah bahwa kami sudah melakukan latihan-latihan yang berat, berkata Empu Baladatu di dalam hatinya, sehingga ia tidak perlu merasa malu apabila 200 orang pasukannya berbaris bersama-sama dengan 100 orang Maibit itu. Marilah, Empu Baladatu kemudian mempersilahkan, kami sudah menyediakan tempat bagi kalian, meskipun sangat sederhana. Kami datang untuk berkelahi, jawab Linggodadi, bukan untuk memanjakan tubuh kami di atas pembaringan yang lunak dan dengan makan yang enak. Tapi kalian adalah tamu kami. Demikianlah 100 orang itu segera dipersilahkan masuki barak-barak yang sudah disediakan. Sementara orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang yang sudah dipersiapkan itu pun mulai menilai diri mereka masing-masing. Kita tidak akan tertinggal oleh kemampuan mereka, berkata salah seorang pemimpin mereka yang datang dari perguruan Empu Baladatu. Kalian sudah dibentuk menurut jalur ilmu kita yang agung. Karena itu tunjukkan bahwa kalian mempunyai kelebihan dari mereka. Orang-orangnya pun mengangguk-angguk atas petunjuk para pemimpinnya. Maka orang-orang dari Serigala Putih dan Macan Kumbang pun sama sekali tidak merasa rendah diri di hadapan orang-orang yang baru datang dari Maibit, yang menurut para pemimpin mereka adalah orang-orang biasa seperti mereka. Kita akan melihat setelah kita berada di medan, berkata para pemimpin. Namun dalam pada itu Kiai Dulang pun telah meringatkan bahwa orang-orang Empu Songondaru bukanlah orang-orang yang dungu. Empu Baladatu mendengarkan setiap keterangan Kiai Dulang tentang orang-orang dari Padepokan Empu Songondaru. Ia pun telah mendengar pula bahwa orang-orang dari Padepokan Empu Songondaru sanggup berjalan sehari penuh tanpa berhenti sama sekali. Bahkan ia pun pernah mendengar bahwa anak-anak muda yang bernama Maesa Bungalan pernah mengikuti ring-ringan anak buah Empu Songondaru yang sedang berlatih. Bukan sesuatu yang perlu dikagumi, berkata Empu Baladatu. Sebab dalam pertempuran, selain ketahanan tubuh dan tenaga, kemampuan menggerakkan senjata merupakan unsur yang lebih banyak menentukan. Dan kita sudah berlatih sebaik-baiknya. Kita tidak usah menyembunyikan ciri-ciri yang ada pada kita. Kita akan membunuh dengan cara kita agar orang-orang dari Padepokan Empu Songondaru menjadi gentar. Kita akan membunuh di arena pertempuran dengan pisau belati, bertanya Kiai Dulang. Ya, mayat-mayat yang terkelupas akan kita lemparkan pada para pemimpin mereka, agar mereka menyadari siapakah yang mereka hadapi. Jika Kakang Songondaru tidak mau menyerah, maka orang-orangnya akan mengalami nasib yang menyedihkan seperti itu, bahkan Kakang Songondaru sendiri.
Nyai Dulang menarik napas dalam-dalam. Nampaknya Empu Baladatu benar-benar ingin membuat suatu kejutan. Beralasan dendam orang-orang Serigala Putih, maka padepokan Empu Songondaru benar-benar akan dilumatkan sebelum dibangun kembali sebuah padepokan baru. Dalam pada itu Empu Songondaru sama sekali tidak menyangka bahwa adiknya telah mempersiapkan sebuah serangan besar-besaran atas padepokannya. Meskipun kemungkinan itu pernah diperhitungkan oleh para prajurit Singosari, dan bahkan ada pasukan kecil prajurit yang berada di padepokan itu, namun ia sendiri nampaknya kurang menganggap hal itu bersungguh-sungguh. Namun demikian, Empu Songondaru tidak dapat melupakan dendam orang-orang Serigala Putih. Jika terjadi sesuatu atas padepokannya, tentu karena dorongan dendam orang-orang Serigala Putih itu. Aku tidak pernah menyakiti hati adikku, betapapun hitam hatinya, seperti hitamnya ilmu yang dianutnya. Tapi ia tidak akan melakukannya kecuali jika orang-orang Serigala Putih itu berada di luar pengamatannya. Namun demikian, Empu Songondaru tidak kehilangan seluruh kewaspadaannya. Kehadiran para prajurit Singosari dalam perhitungannya tersendiri telah mendorongnya untuk meningkatkan ilmu para cantriknya. Apalagi setelah Maesa Pukat dan Maesa Murti berada di padepokan itu pula. Dalam pada itu, percampuran beberapa unsur ilmu yang berbeda antara perguruan Empu Songondaru sendiri, para prajurit Singosari dengan jalur ilmu Mahindra yang ada pada anak-anaknya, dalam hubungan yang dengan sengaja dicari perpaduannya, telah menumbuhkan gairah latihan yang tinggi. Para prajurit Singosari merasa menemukan pengalaman baru dalam pergaulannya dengan kedua anak-anak muda itu dan para murid di perguruan Empu Songondaru. Selain latihan-latihan keterampilan bermain senjata, Empu Songondaru memang sering membawa beberapa orang cantriknya melatih ketahanan tubuh dan ketahanan kekuatan. Mereka berjalan sehari penuh tanpa berhenti. Bahkan kadang-kadang mereka berlatih di tempat dengan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk waktu yang sangat lama. Namun selagi orang-orang yang berada di padepokan Empu Songondaru sedang dengan tekunnya memperdalam ilmu dengan caranya, tiba-tiba saja seorang prajurit sandi telah datang langsung menghadap Empu Songondaru dan perwira prajurit Singosari yang bertugas di padepokan itu. "Kita harus berhati-hati," berkata prajurit sandi itu. "Kenapa dan apakah yang kau ketahui?" "Kami melihat persiapan yang melampaui kesiagaan sewajarnya di padepokan Serigala Putih." Empu Songondaru mengangguk-angguk. "Apakah Baladatu ada di padepokan itu?" Tugas sandi itu menggeleng. "Kami tidak mengetahuinya, tapi mungkin Empu Baladatu tidak ada di padepokan itu." Empu Songondaru merenung sejenak lalu. Tentu sekedar latihan-latihan berat setelah padepokan itu berada di bawah pengaruh Baladatu. Aku tidak pernah menyetujui caranya dan usahanya memperluas pengaruh perguruannya. Tapi aku tidak pernah memusuhinya. Tapi tidak mustahil bahwa ada sesuatu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Seorang kawanku telah melaporkan kegiatan ini kepada Senopati Lembu Ampal. Mungkin akan ada penyelidikan yang lebih seksama di padepokan itu menjelang purnama naik. Menurut keterangan terakhir, di padepokan itu telah berlangsung upacara yang mengerikan di setiap purnama. Empu Songondaru menarik napas dalam-dalam di saat terakhir yang memang mendengar berita tentang upacara-upacara aneh yang telah diselenggarakan di padepokan Serigala Putih itu, tetapi keterangan yang pasti masih belum diperolehnya. Siapa tahu pengaruh ilmu yang kurang sewajarnya telah membuat Empu Baladatu kehilangan kesadaran atas ikatan persaudaraan. Empu Songondaru menggeleng sambil tersenyum. "Tentu tidak, ia adalah anak yang baik menurut pendapatku." Tugas sandi itu termangu-mangu sejenak. Ia dapat mengerti bahwa Empu Songondaru tidak menaruh banyak perhatian tentang keadaan adiknya. Namun demikian, petugas itu masih ingin meyakinkan bahwa Empu Songondaru harus berhati-hati. "Hanya berhati-hati," berkata petugas itu. "Apakah salahnya jika sekiranya tidak ada apa-apa dengan Empu Baladatu?
maka sikap hati-hati itu akan tetap menguntungkan. Empu Songondaru tertawa sambil mengangguk-angguk. Ia berkata, "Baiklah, aku akan berhati-hati." Empu Songondaru tidak banyak menanggapi keterangan petugas sandi itu. Bahkan ia pun kemudian minta diri untuk pergi ke sanggarnya. Tapi tidak demikian sebenarnya yang ada di dalam pertimbangan nalar Empu Songondaru. Betapapun juga ia mencoba mempercayai adiknya dengan perasaan seorang kakak, tetapi pertimbangan nalarnya membenarkan pesan petugas sandi itu meskipun tidak dikatakannya. Dengan ragu-ragu ia memanggil beberapa orang kepercayaannya di dalam sanggar tertutupnya. Katakan kepadaku, apakah mungkin terjadi bahwa adikku itu berbuat jahat kepadaku?" bertanya Empu Songondaru pada pembantu-pembantunya. "Bagaimanakah pendapat para prajurit yang berada di padepokan ini?" bertanya seorang pembantunya. Empu Songondaru menarik napas, katanya, "Sejak semula, sebelum ada apa-apa, prajurit itu sudah curiga. Itulah sebabnya ia berada di sini. Dan Empu sendiri, kalianlah yang harus mengatakannya kepadaku. Apakah adikku itu akan mengkhianatiku?" "Empu," desis seorang pembantunya, "menurut pendengaran kami tentang padepokan-padepokan yang kemudian berada di bawah pengaruh Empu Baladatu memang mempunyai kebiasaan baru yang aneh. Mereka adalah orang-orang yang disebut berilmu hitam. Namun di bawah bimbingan Empu Baladatu, ilmu yang disebut hitam itu menjadi semakin jelas. Bukan saja ilmu yang dipergunakan untuk kepentingan kejahatan, tapi sumber dan cara penyadapannya pun menunjukkan bahwa ilmu itu memang ilmu hitam. Dan karena itu maka adikku sampai hati berbuat jahat kepadaku." Menilai sikap dan keraguan-raguan Empu Songondaru, agaknya Empu memang sudah mempunyai pertimbangan yang demikian. Tapi perasaan Empu sebagai saudara tua tidak mau melihat pertimbangan nalar itu. Empu Songondaru menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa ia memang mencurigai sikap adiknya. Di saat-saat menjelang purnama naik, ia selalu digelisahkan oleh berita tentang upacara yang gila itu. Kini mendekati purnama naik, ia justru mendengar persiapan yang besar pada padepokan Serigala Putih itu. "Orang-orang Serigala Putih mempunyai naluri dendam pada kita," berkata salah seorang bantunya. Empu Songondaru mengangguk, katanya, "Aku telah membunuh pemimpinnya di saat terakhir. Aku bukan orang yang baik hati, yang dapat melepaskan perasaan dendam dan marah. Tetapi terhadap adikku sendiri, seharusnya aku tidak mencurigainya. Memang seharusnya, tapi bagaimanakah jika ada pertimbangan-pertimbangan lain yang pernah kita lihat?" Empu Songondaru mengurutkan keningnya, lalu katanya dengan suara yang lantang, "Apa boleh buat? Kita akan mempersiapkan diri. Semua cantrik dan keluarganya yang berada di tanah padepokan harus mendapat peringatan bahwa bahaya sudah siap di ambang pintu menjelang purnama naik. Pergilah, siapkan mereka seluruhnya sesuai dengan kemampuan mereka dan di dalam kelompok masing-masing. Biarlah mereka tersebar di pedukuhan masing-masing di luar padepokan. Tetapi tentukan isyarat apakah yang akan memanggil mereka jika keadaan memaksa." Pembantu-pembantunya mengangguk-angguk, tetapi salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah tidak sebaiknya mereka dikumpulkan di dalam padepokan, Empu? Kita akan bersama-sama menghadapi lawan." Empu Songondaru menggeleng, katanya, "Mungkin kita terlalu berprasangka buruk terhadap adikku. Tetapi seperti yang kalian sarankan, kita tidak akan meninggalkan kewaspadaan. Jadi mereka harus bersiap di tempat masing-masing. Ya, pergilah ke pedukuhan-pedukuhan di tanah padepokan ini." Para pembantunya, para putut dan jejanggan, serta beberapa orang cantrik yang ada di padepokan segera menyebar mengabarkan kesiagaan yang harus mereka lakukan. Dalam keadaan yang gawat akan terdengar panas sendaren atau panah api jika malam hari. Karena itu bersiaplah, jangan meninggalkan pedukuhan. Jika kalian berada di sawah atau pategalan, bersiaplah dengan senjata, karena mungkin sekali kalian harus segera berlari dan berkumpul dalam kelompok-kelompok masing-masing. Para cantrik itu pun mengangguk-angguk.
Siapkan badan dan jiwa kalian menghadapi segala kemungkinan. Kalian telah memiliki ilmu kanuragan, meskipun masih belum cukup baik, namun sudah cukup untuk melindungi diri kalian masing-masing. Siapkan pintu-pintu pada urung-urung di bawah tanah, karena mungkin sekali kalian harus melalui urung-urung itu. Jika semua pintu telah tertutup, atau sebaliknya, kita yang di dalam harus keluar lewat urung-urung itu. Yang mendengar berita itu menjadi berdebar-debar. Meskipun mereka memang pernah mempelajari ulah kanuragan, tetapi mereka mengharapkan hidup yang tenang dan damai. Mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk berkelahi, kecuali sekelompok cantrik pilihan yang memang ditempa untuk mengamankan padepokan dan tanah-tanah pertanian sekitarnya yang berada di bawah pengaruh padepokan itu. Tapi jika hidup kalian terancam, tanah kalian dan harta benda kalian, terlebih-lebih hak dan milik kalian seluruhnya yang kalian siapkan bagi masa depan anak cucu kalian, akan dirampas orang. Apakah kalian akan dapat diam dan ketenangan dan kedamaian hati? Bertanya para petugas yang menghubungi para petani yang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Songondaru. Mereka mengangguk-angguk. Kalian akan mempertahankan milik kalian. Bentar lagi purnama akan naik. Menurut perhitungan kami, saat purnama naik adalah saat yang paling gawat menghadapi orang-orang berilmu hitam. Pada saat-saat semacam itu, mereka memerlukan korban darah. Pertempuran adalah korban darah yang paling baik bagi mereka, karena mereka dapat mengorbankan jauh lebih banyak dari satu orang saja. Terasa bulu-bulu para petani itu meremang, namun kemudian mereka mulai disentuh oleh rasa tanggung jawab atas hak miliknya. Sehingga di samping hak itu pun mereka merasa berkewajiban untuk mempertahankannya. Baiklah, jawab para petani, bukan saja yang muda, tapi juga yang sudah separuh baya. Kami akan siap dengan senjata kami. Tapi para petugas itu pun menyadari bahwa ilmu yang mereka miliki bukannya ilmu ulah kanuragan seperti seorang prajurit. Jika mereka dapat menggerakkan senjata, itu sekedar untuk melindungi diri. Sehingga karena itu perlu dipertimbangkan oleh Empu Songondaru, apakah pada setiap kelompok tidak diletakkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk bertempur. Ternyata bahwa beberapa orang petugas yang menghubungi mereka yang berada di luar padepokan itu sependapat bahwa mereka memerlukan 1-2 orang yang akan memberikan petunjuk dan aba-aba bagi mereka. Tanpa 1-2 orang yang dapat memberikan pengarahan dalam kekisruhan perang, maka mereka akan menjadi bingung. Ketika hal itu disampaikan kepada Empu Songondaru, maka Empu Songondaru pun berkata, seolah-olah kalian sudah menjatuhkan hukuman pada adikku, bahwa ia benar-benar akan melakukan kejahatan itu. Para putut itu pun menundukkan kepalanya. Mereka menyadari betapa pahitnya perasaan Empu Songondaru menanggapi sikap adiknya itu. Namun kemudian Empu Songondaru pun bertanya, apakah demikian pertimbanganmu? Jenak para putut itu masih ragu-ragu. Namun kemudian salah seorang menjawab, mungkin itu hanya sekedar sikap curiga, Empu. Tapi seandainya tidak terjadi sesuatu di saat purnama naik, maka tidak ada salahnya jika kita berhati-hati menghadapi keadaan yang tidak menentu itu. Empu Songondaru mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah, aturlah tenaga yang ada di padepokan ini. Separuh dapat kau kirim keluar, dan separuh akan tetap berada di dalam. Jangan lupa, bukalah semua pintu pada urung-urung di bawah tanah yang menghubungkan bagian dalam dan bagian luar padepokan ini. Mungkin kita memerlukannya, mungkin adikku benar-benar berbuat jahat, tetapi mungkin kitalah yang dibayang-bayangi oleh kejahatan di dalam hati kita sendiri. Para putut itu pun menarik napas, tapi salah seorang dari antara mereka bertanya, bagaimana dengan para prajurit Singosari yang ada di padepokan ini, Empu? Oh, mereka sudah banyak berjasa. Mereka sudah menumbuhkan kemampuan yang berlipat ganda bagi kita. Maksudku, menghadapi keadaan yang tidak menentu ini. Mereka sudah mendengar laporan para petugas sandi. Aku kira mereka sudah mempersiapkan diri pula. Tetapi bukankah kita berada dalam lingkungan yang sama, sehingga kita harus mengatur diri
agar kita dapat bekerja bersama sebaik-baiknya dengan mereka. Empu Sanggodaru mengangguk-angguk, katanya. Aku akan memanggil senopatinya. Kita akan menentukan kerjasama yang sebaik-baiknya untuk menenteramkan diri. Karena kecurigaan petugas-petugas sandi itu, tidak seorang pun yang menjawab, tapi para putut itu melihat bahwa sebenarnya kecurigaan itu ada pula di hati Empu Sanggodaru. Betapapun juga ia berusaha menyembunyikannya di balik kecintaannya kepada adiknya sendiri. Apakah salah seorang dari kami harus manggilnya sekarang, Empu? Bertanya salah seorang putut. Baiklah, panggillah Senopati itu. Sejenak kemudian, Senopati yang diserai tanggung jawab atas para prajurit Singosari yang ada di padepokan Empu Sanggodaru itu telah berada di dalam lingkungan para pemimpin padepokan itu. Dengan singkat, Empu Sanggodaru menanyakan kepada mereka, apakah yang dapat mereka lakukan jika benar-benar terjadi serangan atas padepokan itu. Kami justru berpendapat bahwa laporan petugas sandi dari Singosari itu benar, Empu. Sehingga kita harus berada dalam kewaspadaan tertinggi. Aku sudah bersiap-siap, jawab Empu Sanggodaru, yang kemudian menceritakan apa saja yang sudah dilakukan oleh anak buahnya. Senopati itu mendengarkan keterangan Empu Sanggodaru dengan seksama. Sambil mengangguk-angguk, ia pun berkata, "Terima kasih, Empu." "Kenapa kau mengucapkan terima kasih kepadaku?" bertanya Empu Sanggodaru. Senopati